وين التعلم التذكر والتذكير والحث على كتاب الله، التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar tentang masalah uzlah atau khalwat sama. Sudah fadilahnya kita sudah mulai dari kemarin belajar. Hari ini kita mau belajar atau masuk ke fawaidul uzlah, manfaat atau faedah dari uzlah atau khulwah sama. Al khulwah itu bahasa Indonesia tadi apa bilang? Mendiri ya, menyendiri. Kontemplasi sih. Kontemplasi kalau bahasa Indonesia. Oke, betul. Ini kita belajar di buku fikih kemarin Al-Ahkamul Khamsah. Ada juga Al-Ahkamus Sab'ah. Bisa masuk di hukum-hukum di situ. Kapan jadi wajibah, kapan jadi haram. Itu bisa masuk uzlah atau khulwah, itu khulwat itu bisa masuk di hukum yang ke-7 kemarin atau yang ke-5. Kalau kita ambil contoh kapan itu uzlah jadi haram, kalau kamu masuk atau mau zikir ibadah di satu tempat, anakmu sampai hilang keluarga atau istri dan anak, ini haram. Wajib itu wajib kapan wajib Syekh? Wajib itu kalau masuk sama manusia atau campur sama manusia, agama saya kurang, ini berarti kamu wajib jauh dari orang ya. Tapi di sini kita mau belajar faidah-faidah dari khulwat atau dari uzlah. Ada di sini 10. Al-Imam Al-Ghazali kasih 6. Tapi semuanya masuk di sini. Ya. Al-faidah al-ula, lihat ini di layar, ada al-faidah al-ula, as-salama min afatil lisan. Afatil lisan itu banyak. Afatil lisan maksudnya apa itu? Bilang apa itu afat? Afat aslinya maksudnya penyakit, marad. Tapi afatil lisan di sini maksudnya seperti ghibah, mencaci maki, dusta, bohong, seperti bicara-bicara atau kata-kata yang jelek, itu namanya afatul lisan. Syahadatuz zur, ini masuk afatul lisan. Apalagi itu, yang penting yang kamu pakai lidah itu masuk di afatul lisan. Masuknya semuanya yang salah itu masuk afatul lisan. Terus manfaatul lisan atau fawaidul lisan atau ibadatul lisan seperti zikir, lawannya zikir kepada Allah Ta'ala, salawat, baca Al-Quran, itu lawannya afat, namanya afah. Al-afat dalam bahasa Arab itu yang penyakit tidak bisa sembuh. Seperti zaman dulu ada beberapa orang kadang-kadang hidungnya ya kan, sampai makan hidungnya sudah kita bisa lihat ke dalam, ini namanya afah. Atau tangan mulai sakit itu luka biasa tapi tambah sampai makan, ini namanya afah, masuk di istilah afah. Al-afah itu yang tidak bisa sembuh. Oke. Juga al-afah itu bisa kita bisa lihat efeknya di badan. Di badannya mulai sakit sedikit aja, luka sedikit tapi tambah sampai kita bisa lihat gigi atau lihat tulangnya, ini namanya afah. Tapi kalau enggak di dalamnya seperti kita bilang sekarang gula, seperti bilang tensi darah, ini bukan tidak masuk afah, ini masuk marad. Oke. Fa in kana wahdahu la yajid ma. Ini berarti biar selamat, yang pertama itu dari khalwat, faedah pertama selamat dari penyakit lidah atau penyakit lisan. Penyakit lisan tadi sudah kasih contoh tadi. Artinya kalau kamu sendiri tidak mungkin dusta atau bohong karena enggak ada orang.
Kalau kamu di sendiri tidak mungkin kamu ghibah atau mencaci maki, enggak ada. Karena tidak ada yang dengarmu. Nah, ini maksud as-salamah min afatil lisan. Nah, oke. فإنه من كان وحده لا يجد معه من يتكلم معه. Berarti salah kalau sendiri. Sekarang kita tidak. Tidak bisa selamat. Ya, kenapa? Karena punya HP. Bisa berjam-jaman sama teman. Mungkin kita bisa habis satu kampung. Fulana ini, fulan ini, fulan ini, fulan ini, fulan ini. Ini dia bilang saya sudah di rumah sendiri, Syekh. Saya sudah di rumah saya sendiri, tidak pergi kemana-mana. Tapi HP-nya itu sampai HP mati, sampai lombet atau apa itu. Karena dia telepon berjam-jaman. Ini masuk kayak tidak. Khalwat itu maksudnya sudah tinggal ini semuanya. Duduk di rumah sendiri. Itu faedah yang pertama, selamat. Itu ada fadilahnya. Wala yaslam fil ghalib min afatihi illa man athar al-khalwa ala al-ijtima. Itu tidak ada yang selamat dari afat lidah kecuali yang apa itu duduk sendiri di rumahnya atau di tempat ibadah atau pilih tempat. Sampai fi al-khabar aktsar khataya bani Adam fi lisanihi. Kita nanti belajar di hadis al-arba'in nawawiyah waktu Sayyidina siapa itu? Ibnu Abbas. Ya Mu'ad, Sayyidina Mu'ad waktu Rasulullah bersabda amsik alaika lisanak. Pegang dia. Jangan bicara di sana di sini. Mu'ad tanya, wahai Rasulullah, itu Allah Ta'ala tanya kita tentang bicara kita. Rasulullah bersabda sama dia, wahal yukabbun nasu fin nari ala wuduhihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya paling banyak masuk neraka ifik lidah. Aksar khataya bani Adam. Paling banyak dosa anak Adam itu dari lidah. Wa aktsarun nas dunuban yaumil qiyamah aktsaruhum khawdan fi ma la yu'ni. Itu ini bukan urusan saya, tapi dia masuk. Oh, fulana kenapa pergi ke sana? Fulana kenapa tidak duduk sama keluarga? Kenapa fulana ini bukan urusan saya. Tapi Syekh saya mau nasihat, ya mau nasihatin datang ke abadanya. Duduk sama dia, bilang sama dia ini salah. Kamu lihat pakaiannya, lihat muamalah sama mertua atau orang tua, mau nasihat langsung. Jangan kamu bicara di luar, itu tidak boleh. Haram. Oke. Ini faedah pertama. Banyak dari afatul lisan. Kalau kita mau belajar nanti kita cari buku tasawuf yang kasih afatul lisan itu apa. Tapi contohnya mudah, sudah paham. Seperti dusta, seperti apa namanya ini ghibah, namimah, apa namanya ini apa lagi dari lidah, apa lagi itu ya, macamnya ya kan, macam-macamnya atau selain mencaci maki, betul. Oke. Berarti yang faedah pertama itu selamat dari salah lidahnya hasilnya. Oke. Faedah yang kedua, hifdzul basar, menjaga melihatnya, atau bahasa Indonesia bilang apa itu basar? Pandangan, Syekh. Hah? Pandangan, ya, menjaga pandangan. Betul, kalau kamu di rumah sendiri, tapi kita juga masih. Kenapa lihat orang Yahudi bagaimana kita menipu kita, bisa menipu kita. Kita di rumah tapi saya lihat TV. Yang haram semuanya ada di dalamnya. Semuanya yang keluarin haya atau malu, rasa malu dari hati kita juga ada di situ. Sekarang HP juga bisa lihat. Kalau televisi masih lumayan, masih baik di hadapan HP. Karena televisi yang mereka taruh aja. Ini sekarang saya bisa sendiri cari yang haram, yang halal, itu semuanya. Itu hifdzul basar. Jadi salah faedah yang kedua, hifdzul basar. Wassalama min afatin nadar. Kalau kamu di tempat khalwah itu, masjid atau rumah atau tempat ibadah,
kamu selamat dari itu. Fa inna man kana mu'tazilan an-nas salima min an-nadhar ilaih. Kadang-kadang kita lihat manusia, lihat ini sekarang saya sudah Syekh, alhamdulillah tidak pergi kemana-mana, tapi di rumah, keluar dari tempatnya, lihat fulana lagi jalan. Kalau laki-laki lagi lihat perempuan yang pakaiannya tidak pakai, itu haram. Oke, atau kebalik perempuan lihat laki-laki, berarti kalau kamu di tempat ibadah atau khalwat itu selamat dari dosa melihat atau pandangan. Fa inna man kana mu'tazilan, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Ini kemarin kita belajar dari khususiyah dari Nabi, jangan lihat mata' dunia, zina, menghias dunia ini tidak boleh, haram. Untuk Nabi haram, ya kan? Kemarin belajar. Kita juga tamna' bidzalika an-nafs min at-tatallu'. Kalau kamu tidak lihat, tidak ada fikir. Tapi kalau lihat fulan punya mobil bagus, ya saya mau sepertinya. Cari kerja tidak bisa, tidak dapat. Tapi di dalam hati saya masih pengen. Ya, jadi pergi jalan atau cari jalan yang lain. Kadang-kadang jalan yang haram. Atau ya na'udzubillah. Wal istishraf laha wa munafasat al-waqala Muhammad bin Sirin, iyyaka wa fudul an-nadhar. Fudul itu yang tambahan. Yang wajib itu saya kalau di jalan lihat jalan saya. Berarti tidak boleh ke sana ke sini, lihat kanan kiri. Kalau kamu banyak lihat kanan kiri pasti pengen. Ini lihat ada iklan, yang mau makan ini berarti masuk. Yang mau minum ya. Tapi kalau kamu lihat tujuanmu aja tidak. Apalagi itu ini yang tadi mubah. Saya kasih contoh makan minum ini yang mubah. Apalagi kalau dia lihat yang haram, tempat yang haram. Oh ini ada tempat apa itu musik. Oh, berarti saya hafal nanti datang ke sini. Ini madaratnya dari mana? Karena kamu lihat. Kalau kamu tidak fokus, kita lihat kadang-kadang di mubah ya. Belum ketemu toko ini. Hari ini saya lagi jalan lihat, wah ini nanti besok ya saya datang. Ya, ini di yang mubah, masih mubah, tidak masalah. Yang haram juga, artinya kalau kamu banyak lihat kanan kiri bisa dapat dosa sesuai agamamu atau ibadahmu. Wa qala ba'dul udaba man kathura lahadatuhu damat hasaratuhu. Paling banyak melihat kanan kiri dia di akhirat atau banyak apa menyasar. Atau dia menyasar. Wa qalu innal 'ain sababul hain ay al-halak. Al-'ain sababul hain al-halak. Wa man arada tarfahu wa man arsala tarfahu iqtassa khalfahu. Wa inna an-nadhar bil basar ila al-ashya' yujibu tafriqatal qalb. An-nadhar bil basar ila al-ashya' yujibu tafriqatal qalb. Lawannya itu kita kasih seperti lihat Al-Quran, seperti apa namanya ini tafakkur fi makhluqatillah, lihat langit bumi itu mungkin jadi ibadah. Berarti saya pakai nazar atau melihat saya atau pandangan saya di yang ibadah. Jadi orang yang khalwat itu selamat dari musibah atau dari dosa matanya. Ini jelasnya semuanya di hadis. Innal al-ain tazni. Ain itu atau mata kita bisa zina juga. Ya mereka bilang bagaimana zina? Ya zina melihat itu masuk hukumnya dosa zina. Nasallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, hifdzul qalbi wa saunihi 'anir riya. Menjaga hati dari riya. Al-mudahana itu ya banyak ini. Al-ujub ya. Al-ujub bisa sendiri, tapi ar-riya sama manusia. Al-ujub kadang-kadang saya baca Al-Quran sendiri, tapi dalam hati saya ya saya jadi ahli surga. Ini ujub sendiri, nggak ada yang tahu. Tapi ar-riya enggak, karena fulan lagi lihat saya ini. Nah, itu. Jadi orang yang khalwat itu selamat dari riya. Oke.
di sini qala wa qala ba'd as-sufiyya qultu li ba'd al-abdal al-munqati'in ila Allah. Ada satu orang sufi tanya sama satu orang saleh wali. Kaifa at-tariq ila at-tahqiq? Bagaimana cara saya sampai ke jalan tahqiq itu hakikatnya. Qala la tanzur ila al-khalq, jangan melihat makhluk. Fa inna an-nazar ilaihim zulmah. Qultu la budda li. Kalau kamu melihat manusia itu bisa kasih gelap di dalam hatimu. Dia bilang, ya harus saya lihat. Bagaimana? Ya. Qala fala tasma' kalamuhum fa inna kalamuhum qaswa. Kalau kamu harus lihat, jangan dengar. Ya mereka suruh kamu atau menyuruh kamu ke sana ke sini sudah tidak lihat. Kalamuhum itu jadi keras, hatimu jadi keras. Qultu la budda li. Harus saya dengar bicara mereka. Qala fala tu'amiluhum fa inna muamalatuhum khusran. Muamalah sama makhluk atau manusia itu. Jangan. Terus bagaimana maksudnya muamalah itu maksudnya banyak. Bukan yang wajib. Saya mau beli jual bilang jangan muamalah. Enggak. Maksudnya masuk ke sana ke sini sampai dibuang waktu sama teman-teman. Qultu ana baina adhurihim la budda li min muamalatihim. Ini seharus saya di antara mereka harus muamalah. Ini tetangga saya, ini teman saya, ini bagaimana cara saya muamalah sama. Tidak mungkin saya putus itu. Qala fala taskun ilaihim. Kalau kamu muamalah tapi jangan sukun itu fala taskun ilaihim. Tinggal Syekh. Tinggal. Bukan. As-sukun ilaihim itu maksudnya tapi tinggal hati. Kayak sudah ini mereka ada sudah. Jadi bisa muamalah tapi ini saya kasih contoh biar kita paham. Kalau saya datang ke mall, mau beli dari satu orang, dari orang yang di sana, langsung setelah selesai sudah selesai. Tapi kadang-kadang kita kalau sama orang ketemu setiap hari itu namanya sakan itu bahasa Indonesia gimana jelasnya? Bukan tinggal, bukan rumah. Di sini maksudnya as-sukun. Kita bilang maaf ya, kita bilang di antara di mawaddah sakinah. Oh, tenang. Artinya jangan tenang sama mereka. Muamalah tapi jangan sampai tenang. Ya aman ini fulan. Enggak, sudah selesai. Fa inna as-sukun ilaihim halaka. Qultu hadhihi la'allahu yakun. Ini bisa. Saya komunikasi atau ketemu sama orang tapi tidak tenang sama mereka bisa ini. Qala ya hadha qala ya hadha tanzur ila al-la'ibin wa tasma' kalam al-jahilin wa tu'amil al-battalin wa taskun ila al-halikin wa turid an tajid halawat at-ta'am. Ini maksudnya banyak ini. Lihat ini Bu Aida. Ya hadha tanzur ila al-la'ibin, orang yang main-main. Kamu melihat orang main-main. Wa tasma' kalam al-jahilin. Dengar bicara orang bodoh. Wa tu'amil al-battalin. Al-battalin itu yang tidak punya kerja atau mungkin kita bilang wa taskun ila al-halikin. Apa itu halikin? Celaka, orang-orang yang celaka. Ya, kamu tenang sama orang yang celaka. Oke, wa turid an tajid halawat at-ta'ah wa qalbuka ma'a ghairillah. Tidak mungkin dapat rasa manis ibadah atau taat itu kamu masih tenang sama selain Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya khalwah harus kita usaha tapi di dalam cara yang syar'i. Oke. Al-fa'idah rabi'ah husul az-zuhd fi dunya wal qana'ah fiha. Kalau kamu khalwat itu zuhd apa bahasa Indonesia? Apa itu zuhud? Artinya apa itu zuhud? Zuhud sama zuhud. Artinya juhud sama sih. Apa ya? Enggak cinta dunia gitu, Syekh. Iya betul. Dia tidak kayak ridha sama yang ada. Rumahnya bagaimana, dia tidak cari rumah yang luas, yang banyak, ya yang ada. Ini namanya zuhud. Pakaiannya juga yang ada. Makannya itu namanya zuhud. Oke. Terus Syekh itu ada berapa
rabah, orang kiai rabah, orang habaib tidak masuk. Ulama bilang zuhd aslinya itu di dalam hati. Kadang-kadang orangnya banyak, hartanya banyak, tapi di dalam hatinya dia benar tidak lihat. Sampai cerita-cerita berapa orang saleh banyak. Seperti itu. Wal qana'ah minha, juga rasa cukup dari dunia ini. Itu kalau kamu khalwat ya kan, senang, tenang, betul. Tapi kalau kamu keluar lihat fulan mobilnya bagus, saya harus beli sepertinya atau lebih afdal. Fulan punya ini, saya harus lebih. Jadi kayak mau atau pengen lebih afdal dari fulan. Tapi kalau kamu sendiri di khalwat, di rumah atau di tempat ibadah itu tidak ada fikir di sini, di situ. Sampai Rasulullah SAW, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wa zahad fi ma aidin nas yuhibbuka nas. Apa itu izhad fi dunya? Ya, kalau kamu lihat dunia itu, Allah akan mencintaimu. apa itu? Juhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Oh iya, oke, zuhud, tetap zuhud ya, tidak ada kata lain. Oke. Wa zahad fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Asli itu kata zuhud, jangan minta seperti fulan atau mau ambil dari fulan dan dari fulan ini itu, jadi mereka senang. Tapi kalau kamu mau seperti fulan, kenapa fulan mau seperti saya? Kenapa fulan beli mobil lebih afdal dari saya? Kenapa fulan bikin rumahnya lebih afdal? Jadi ada masalah di antara kamu dan makhluk atau manusia. Al-faidah al-khamisah, faedah yang kelima, as-salama min suhbatil ashrar. Kalau kamu khalwat, itu faedahnya kamu selamat dari teman-teman yang tidak bagus. Wa mukhalatatil ardhal, juga wa fi mukhalatatihim fasad azim. Itu kalau kamu duduk sama ahli dunia, kasihan. Kamu lihat, kamu bisa kufur nikmat. Kamu lihat mereka kaya semua. Mereka bicara cerita-cerita mereka miliaran aja. Fulan bilang ini dapat 2 miliar, 3 miliar. Kamu bilang dapat 100 atau 50. Tidak bisa. Jadi di dalam hatimu, saya pengen seperti mereka. Itu rusak hatimu. Juga tidak bersyukur kepada nikmat yang sudah ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita baca hadis atau sudah faham hadis, mathalul jalis as-su' kamathalil kir idza lam yuhrir qabl syarri. Artinya Rasulullah kasih perumpamaan untuk orang yang baik sama orang yang tidak baik. Jadi harus kita cari teman. Kalau kamu khalwat, berarti tidak perlu atau kamu selamat dari orang yang tidak bagus. Ini faedah dari خلوان. الفائدة السادسة التفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقوى والبر. Kalau kamu khalwah di tempatmu, bukan seharusnya, saya takut ada yang banyak salah faham maksud khalwah sudah syari kamar, duduk di kamarnya aja. Kadang-kadang khalwat itu fulan dari rumahnya ke masjid, dari masjid ke rumah. Tapi seperti tadi, hidupnya seperti tadi, tidak fikir ke sana, tidak lihat ke sana, terus setiap hari. Ini masuk khalwat. Ini at-tafarruq, faedah atau manfaat yang keenam dari khalwat itu at-tafarruq lil ibadah. Pasti di sini ada yang tanya, Syekh, tapi kita lagi cari rezeki. Ya, ini untuk orang yang mau, untuk orang yang bisa, untuk orang yang punya harta seperti punya usaha, tijarah, atau anaknya, atau sudah dia punya uang yang cukup, itu mungkin bisa. Tafarruq lil ibadah bisa banyak, salat, bisa banyak tarawih, witir, duha, bisa. Tapi kalau sibuk, ini sekarang kita lihat akhwat atau ikhwan yang mau hadir belajar, bagus, masya Allah bagus. Tapi karena dia lagi sibuk mau berangkat, ya kalau dia mau witir duha, ya 2 rakaat aja. Beda sama orang yang waktunya kosong, bisa sampai 8, bisa sampai 12.
Ada yang bisa salatnya terbuka selain duha, itu tahajud, seperti tahajud. Seperti tahajud, tapi bukan namanya tahajud. Itu lillah, boleh. Waktu salat itu masih boleh sampai zuhur. Syekh saya mau 50 rakaat, silakan, bisa. Dua, silakan. Namanya apa? Ini bukan namanya duha. Lillah, nafilah mutlaqah. Setelah salat zuhur, saya juga mau salat. Ya boleh. Silakan. Setelah salat asar, tidak boleh. Ini sekarang zikir. Ayo zikir, salawat, tahlil, tasbih, tahmid. Ya, sama salawat kepada Nabi. Itu ada waktu. Setelah maghrib, ya mau baca Quran. Juga setelah asar mau baca Quran. Silakan, ada ibadah lain. Tapi waktunya bukan waktu salat. Ya, itu namanya at-tafarruq. Sudah waktunya kosong untuk ibadah. Wadzikr. Kalau kamu di tempatmu sendiri, ini sekarang kita tidak zikir juga. Kenapa, Syekh? Karena kita pegang HP. Tidak ada waktu untuk zikir. Artinya kalau lagi di rumah, duduk dalam keadaan, atau maksud saya uzlah, bisa zikir. Tapi saya duduk tapi pakai HP. Dari HP ke laptop, dari laptop ke iPad, dari iPad ke TV. Terus waktunya pindah dari sini, dari dia bosan dari HP, taruh HP sedikit, lihat TV 1 jam. Setelah TV masuk main di laptop. Ini bukan uzlah ini. Ini namanya uzlah tapi bukan ibadah. Betul, namanya uzlah. Ini fulan munazil anin nas, jauh dari manusia, tapi ini bukan ibadah. Nasallahu alaihi wasallam, takut dia jadi dosa. Karena apalagi kalau dia masuk atau lihat atau cari yang haram. At-tafarruq lil ibadah wal dzikr wal azm 'ala at-taqwa wal bir. Itu syarat uzlah yang benar. Tapi enggak seperti tadi dia di rumahnya tapi tidak ada zikir, tidak ada ibadah, ini bukan uzlah. Al-faedah sabi'ah, yang ketujuh, wujdan halawat ta'ah. Itu yang penting. Setelah kamu melakukan seperti tadi, mata kamu sudah tidak melihat yang haram, lidahmu juga tidak ucapan yang haram, hatimu juga sudah kamu jaga dari haram, tidak campur sama manusia yang ahli maksiat, duduk sendiri, sudah mulai ibadah, baru rasa ibadah baru muncul. Itu jalannya bukan langsung, pasti harus ada sedikit, sampai kita sudah berkali-kali jelasin, fulan bilang saya usaha cari rasa Al-Quran itu 20 tahun. Cari lazat baca Al-Quran, lazat baca Al-Quran itu. Dia bilang 20 tahun. Setelah 20 tahun saya baru dapat. Itu yang namanya halawat ta'ah, manis. Itu yang kita belajar juga, bagaimana kalau mereka salat, kita baca cerita atau dengar cerita-cerita atau baca dari buku-buku fulan waktu salat, mereka keluarin itu dari bonggongnya. Fulan waktu salat potong kakinya karena dia sakit. Fulan waktu salat itu bilang Sayyidatuna Aisyah bilang kalau Rasulullah masuk salat kita sudah dia teriak-teriak, Rasulullah tidak marah, tapi kalau dia tidak salat kita diam. Ini dari mana? Setelah itu mulai di yang tadi. Wujdan halawatut ta'ah wa tamakkun ladzizal munajah. Bisa rasa munajat kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu bilang ya Allah, itu rasanya beda sama kalau lagi fikir. Saya di masjid, duduk di akhir masjid, tapi bilang ya Allah, astagfirullahaladzim, saya lihat kiblat, lihat orang yang masuk, yang pergi, beda sama kalau kamu duduk sendiri di depan baris pertama, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, menjaga lidahmu, menjaga hatimu, bilang ya Allah, beda, pasti beda. Itu waktunya munajat, kita tahu semuanya yang paling afdal akhir malam. Subhanallah, itu ajib jiddan. Wa hadha mujarrabun sahih. Ini sudah semuanya banyak coba. Bisa kadang-kadang kamu lagi fikir anak saya, suami saya, istri saya atau keluarga saya, tapi bangun atau di akhir malam setelah tidur melakukan salat atau melaksanakan salat 2 rakaat, rasanya beda sekali.
jauh dari yang salatnya seperti walau fardu. Kadang zuhur, asar, maghrib fardunya tidak ada khusyuk, tapi di 2 rakaat yang terakhir itu atau sebelum subuh beda sekali. Nah, ini biar kita tahu ada rasa untuk ibadah atau munajat kepada Allah Ta'ala. قال أبو طالب ولا يجد المريد صادقا حتى يجد في الخلوة من الحلاوة والنشاط والقوة ما لا يجده في العلانية. Itu kalau kamu di hadapan teman manusia makhluk, masya Allah semangat, tapi di rumah kamu atau waktu akhir malam atau waktu sendiri malas, artinya ada keinginan dalam hatimu, berarti hati-hati, ini salah. Abu Talib bilang kalau kamu waktu sendiri lebih semangat dari waktu di hadapan manusia, ini benar kamu sekarang bisa dapat rasa ibadah. Faedah yang ke-8, rahatul qalb wal badan. Juga itu istirahat. Kalau kita khalwat melakukan itu semuanya, juga hatimu dan badanmu bisa istirahat. Tidak fikir, tidak banyak fikir. فإن مخالطة الناس ما يجب تعب القلب بالاهتمام بأمرهم. Kadang-kadang kamu pergi ke masjid, mau salat, sudah ikut khalwah semuanya, ikut semuanya, tapi waktu pergi ke masjid lihat fulan miskin, ya Allah bagaimana. Ada berapa orang tidak peduli, tidak fikir, biarin ini rezekinya. Tapi orang saleh itu lagi fikir, wah bagaimana ini, kasihan makannya, bagaimana keluarganya. Itu kalau kamu khalwat tidak ada fikir seperti itu. Tapi Syekh ini tadi faedahnya, manfaatnya bagus. Ya, manfaatnya bagus sekali kalau kamu bantu, itu lebih afdal. Itu yang sebabnya kita tadi bilang khalwah bisa masuk di hukum yang 5. Hukum yang kelima itu yang 5. Apa itu? Qad takun wajibah, qad takun mandubah, takun mustahabbah, takun muharramah. Kamu orang da'i ila Allah Ta'ala, berceramah atau ahli ilmi, bilang saya mau khalwah, sudah tutup YouTube, tutup Instagram, tutup ini, enggak mau. Ini salah. Banyak orang yang fasik, yang kafir muncul. Kamu harus ada biar membela agama Islam. Nah, berarti kalau kamu orang alim tidak boleh. Ya, ini khalwat bagaimana? Ada syekh, sudah ada yang ganti saya, anak saya, murid saya. Alhamdulillah. Ya, oke, ini mungkin kita bilang boleh. Jadi apa itu rahatul qalb? Kita bilang apa di sini Bu Aida? Rahatul qalb. Istirahat Syekh ya. Istirahat, ya betul. Istirahatul qalb, tapi istirahat hati bisa bilang seperti itu. Istirahat hati. Iya, istirahat hati. Apa ya? Ya, kamu dari dalam hatimu kayak tidak terima ini istirahat hati, karena enggak ada di dalam bahasa Indonesia istirahat hati, ya kan? Iya sih. Tapi rahatul qalb artinya tidak ada fikir. Tidak banyak fikir untuk fulan, untuk fulana, untuk ini saudara. Kayak diam, ya kan? Juga wal badan, istirahat badan. Wa ta'abul badan bisa'i fi a'radihim, fi aghradihim. Ya, ada itu seperti kita dengar sirah Nabi Muhammad SAW. Ada anak perempuan yang datang, dia pegang tangannya sampai akhir Madinah. Ayo datang bantu saya. Ya. Rasulullah tidak khalwat. Ya, kenapa Syekh dari tadi? Berarti kita semuanya tidak ikut Rasulullah. Tadi saya bilang ikut hukum yang 5. Kamu ahli ibadah, ahli ta'ah, kamu da'i ila Allah Ta'ala, berarti tidak boleh khalwat. Saya orang biasa aja, alhamdulillah belajar, faham agama, saya mau ikut juga, silakan, bisa. Tapi bagaimana suami, hak suami? Ya Syekh, kalau saya masuk khalwat, hak suami pasti ketinggalan. Ini tidak boleh, ini jadi haram. Tapi suami saya sudah meninggal Syekh. Sekarang saya sendiri yang kasih nafkah anak saya mau, ya silakan, kamu bisa sekarang. Itu beda sama orangnya. Wa takmil murad wa in kana bi dzalika faqad yafutuhu ma huwa a'zam wa aham wa huwa jam'ul qalbi fi hadratil rabb. Itu pasti seperti tadi bilang ada faedah.
ada bahala untuk bantuan orang muslim, tapi kadang-kadang karena kamu lagi sibuk datang mau bantu orang, ini contoh ya biar kita paham. Mau bantu orang miskin, datang ke RT, bilang sama dia, kenapa tidak bantu fulan? Ya, mulai, jadi balik ke rumah hatimu sakit. Dari RT, kenapa tidak bantu ini? Itu hatimu jadi jauh dari Allah Ta'ala. Kenapa? Tadi saya, yang kamu tadi melakukan atau bantu orang muslim itu harus, wajib sama kamu. Tapi hatimu tetap ada masalah. Itu yang namanya jadi jauh dari, atau hatinya jauh dari Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idah tasi'ah siyanatu nafsihi wa dinihi min at-ta'arrud lisyurur wal khusumat. Kalau kamu khalwat, ya kamu tidak berantem sama siapa-siapa, ya kan? Enggak ada yang bilang fulan ini kamu rusakin, fulan ambil ini, fulan, enggak ada. Selamat. Siyanatu nafsihi wa dinihi, juga agamanya, min at-ta'arrud lisyurur wal khusumat allati tujibuha al-khultah. Al-ikhtilat itu kalau kita duduk sama orang pasti ada beberapa hal yang harus saya suruh fulan atau dia suruh saya, jadi enggak ini salah, kenapa ini ya, jadi masalahnya besar. Jadi masalah kadang-kadang kecil ini, kenapa dia duduk di sebelah saya, kenapa tidak ambil surat ini, kenapa ya, kadang-kadang itu di tempat kerja. Sampai dia balik ke rumah marah-marah sama suami. Enggak ada urusan sama suami. Kamu tadi marah sama fulana di tempat kerja, tapi suami baru assalamualaikum. Ya, diam dulu, bukan waktunya. Ya, ini benar atau tidak? Ya benar. Kita juga di pondok, kadang anak tidak hafal atau tidak melakukan atau kita suruh atau kasih PR atau kasih ini, mereka tidak ikut. Saya balik ke rumah. Anak baru datang atau ini, ayo jauh. Ini salah. Ini salah, tapi sebabnya apa itu? Tapi karena kita campur atau ikhtilat sama mereka. فإن للنفس تولعا وتسارعا للخوض في مثل هذا إذا اجتمعت بأرباب الدنيا وزاحمهم. Kasih abiyat syair ini Imam Syafi'i bagus sekali, tapi akhirnya dia bilang dunia ini seperti bangkai maitah, seperti bangkai. Bangkai itu biasa kita di kampung itu kasih yang dimakan bangkai itu anjing, ya kan? Ya, artinya kalau kamu ikut pasti anjing yang di sebelahmu marah samamu. Kamu harus kamu jauh biar kamu selamat dari dunia. Wa man yadhuqid dunya fa inni ta'antuha wasiqa ilayya adbuha wa adabuha. Barang siapa rasa dunia, saya sudah juga. Wasiqa ilayya adbuha, saya sudah pernah dapat yang hal yang bagus, hal yang buruk juga. Falam araha illa ghururan wa batilan, saya melihat dunia itu menipu kita. Kama laha fi dhahril falati sarabuha, seperti kemarin kita bilang air yang di jalan itu ada air tapi tidak waktu matahari, namanya apa bahasa? Sarab itu. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammahun iktidabuha fa in tajtaniba, kalau kamu jauh dari anjing tadi itu kamu selamat. Wa in tajtanibaha, kamu tarik, mereka tarik, ya tidak, ya harus ada yang ganggu. Fa in tajtanibaha 'ishta silman li ahliha wa in tajtadibka nahshatka kilabuha fatuba li nafsin awqa'at qa'ra baitiha mughallaqatil abwab markha hijabuha. Ini bait yang maksud dari pelajaran hari ini. Fatuba li nafsin awqa'at qa'ra baitiha, itu orang beruntung yang melazimkan rumahnya. Mughallaqatil abwab markha hijabiha, tutup pintu dan pakai satir biar tidak melihat orang lain. Itu orang yang beruntung. Al-faidah al-ashrah at-tamakkun min al-ibadah. Faedah yang ke-10 itu at-tamakkun min ibadat tafakkur wal i'tibar wa huwa al-maqsud al-a'zam min al-khalwah. At-tamakkun tadi at-tafarrugh lil ibadah, beda sama ini. Itu ibadah, bisa salat, bisa zikir, bisa baca, bisa. Ini enggak bisa fikir, bisa ada waktu untuk fikir karena kamu baca atau ibadah, setelah itu harus duduk tafakkur. Ini
sampai ada riwayat khabar hadis tafakkur sa'ah khairun min ibadat 70 sana. Tafakkur sa'ah itu tafakkur 1 jam itu lebih afdal dari ibadah atau salat, puasa, zikir. Itu maksudnya ibadah umum ya kan, 70 tahun itu 1 jam. Tapi tafakkur fi makhluqatillah, tafakkur fi balikin itu ke urusan Allah Ta'ala, ya betul itu masuk ibadah. Tapi tafakkur ini di yang haram, nah itu jadi dosa. Bagaimana tafakkur ini? Seperti satu orang yang kita bulan ahli maksiat ini. Ada yang bilang sama dia, jangan lihat perempuan, ini haram ini. Dia bilang, enggak, saya tafakkur fi makhluqatillah. Ya ini haram. Gimana tafakkur fi makhluqatillah juga. وكان عيسى عليه السلام يقول طوبى لمن كان كلامه ذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرة وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Beruntung orang yang bicaranya zikir atau dapat toba. Toba itu surga di pohon di surga. Di surga. Panjang sekali itu. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, itu yasiru fiha rakib, yang naik kuda. Yang naik kuda itu di bawahnya itu 500 tahun. Belum bisa sampai ujungnya. Di bawah apa namanya? Awan apa itu? Zil. Awannya itu 500 tahun. 500 tahun belum bisa sampai ke ujungnya. Ini jauh sekali, besar juga sekali, besar. Artinya tinggi sampai ada awan itu, awam atau apa itu, kamu di bawahnya itu 500 tahun ini toba. Tapi maksudnya derajat atau tempat di surga. La ilaha illallah. Tuba liman kana kalamuhu dzikran. Orang beruntung itu yang bicaranya zikir atau ucapannya. Wasamtuhu fikra. Diam tapi bukan diam lagi syari-syara yang haram. Bagaimana saya mencuri ini atau ambil itu atau mencaci maki sama pula. Itu enggak, ini untuk tafakkur. Diamnya. Wa nadharuhu ibrah. Kalau dia lihat tapi tentang ambil ibrah dari yang di depan matanya. Wallahu a'lam. So ini saya buru-buru juga. Semuanya ini dalilnya, hadisnya ada. Tapi karena waktunya tidak cukup juga sudah kita kasih dalil-dalil dari hadis. Hasilnya itu mereka ambil dari mana? Dari yang kita belajar kemarin. Rasulullah sebelum jadi Nabi, dia khalwat di Ghar Hira. Berapa? Berbulanan kata-kata. Sampai ada beberapa ulama kasih bisa 1 jam, 2 jam bisa, silakan. Ada yang bilang 1 hari, 2 hari bisa juga. Ada yang bilang 1 bulan, 2 bulan bisa. Ada yang bilang sampai 4 bulan. Ada yang bilang 1 tahun. Imam Al-Ghazali 2 tahun. Khalwah itu 2 tahun di Masjid Al-Aqsa. 2 tahun di Masjid Al-Aqsa. 2 tahun. Ini bukan sedikit. Tapi kapan itu? Juga lihat syaratnya di mana. Di Masjid Al-Aqsa berarti dia hadir jamaah. Jangan kita bilang sudah khalwat atau uzlah tapi enggak mau hadir jamaah, enggak mau hadir itu juga. Jangan sampai kamu ada keluarga atau suami istri kamu enggak mau kasih hak bilang saya lagi uzlah. Enggak, harus tahu syaratnya semuanya. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman, ahli al-ma'rifah wal irfan, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Mungkin ada yang tanya, sudah selesai ya kan?